Ada Putri ya? Ada, nggak apa-apa lah. Kamu malam minggu ini ada rencana kemana nggak? Belum tahu. Kenapa? Hmm, Gini loh nggak. Saya mau minta tolong sama kamu. Jadi kan gini, Mama sama Papa lagi pada pergi keluar kota. Kau mau nggak nemenin saya di rumah? Teman-teman kamu pada kemana? Mereka udah pada punya acara sendiri-sendiri. Bete banget tau gak sih saya nggak bisa ikut. Saya sengaja datang pagi-pagi ke kantor supaya siangnya bisa bolos. Mau ngapain? Mau ngajak kamu jalan-jalan? Ayah, emangnya mau jalan-jalan kemana? Beli baju. Saya pengen kamu yang milihin. Beli baju. Kok pakai dipilihin segala? Emangnya kamu mau ngapain sih? Mau beli batik buat kawinan? Enggak, itu si Lily. Dia pengen ngasih kado buat nyenengin kakaknya. Dan dia pengennya baju. Oh, buat Putri. Iya, saya nggak tahu model yang pas buat Putri kayak gimana. Tak, Hah? Iya, iya. Em, Kira-kira apa yang cocok buat dia? ya kalau misalnya nggak langsung lihat, ya nggak tahu lah. Iya sih. Ya udah. Tapi jangan siang enggak ya, sorean aja habis pulang sekolah. Nggak apa-apa kan? Ya udah. Bye. Kenapa, Tak? Hah? Kok bisa kayak gitu sih, Tak? Kalau gue jadi elo, gue pilih aja sekalian Nora. Biar Putri kaget, terus dia marah sama Rangga. Lo mau nemenin Rangga belanja aja, Ta ya? Gue tuh udah susah banget buat ngertiin. Sekarang sih gue gini aja deh mikirnya yang simple. Paling enggak gue bisa bareng sama Raka. Kenapa nggak cari alternatif lain, Ta, buat ketemuan? Misalnya apa, Ra? Ya, gue juga nggak tahu juga sih. Tapi kalau misalnya mau ketemuan buat menurunin harga diri sendiri sih, gue nggak mau, Ta. Pokoknya tak, kalau toh lo masih pengen ketemu sama Rangga, kayaknya lo harus siap dengan segala konsekuensinya deh, tak. Maksudnya jangan sampai ntar lo belakangan malah bete sendiri. Gue bisa nggak ya? Kan paling enggak nemenin dia cari baju kira-kira sekitar 1 jam. Terus habis itu sisanya gue pakai buat ngobrol-ngobrol sama dia tanpa harus ada yang gangguin gue sama dia. Ya, lo berdoa aja semoga bisa. Ini kayak bagus deh nggak? Eh, nggak terlalu terbuka ya. Kayaknya harus cari yang lebih tertutup tapi feminin. Emangnya Putri tuh sefeminin apa sih? Dia lebih dewasa sedikit daripada kamu. Jadi kayaknya dia cocok yang mature deh. Kamu tuh nggak mau Putri pakai baju yang sedikit kebuka. Kamu takut ya liatin orang? Bukannya cewek tuh nggak pede ya kalau pakai baju yang sedikit kebuka? Tergantung ya. Saya juga sebenarnya nggak tahu Putri cocoknya pakai baju apa. Kalau ini gimana? Bagus juga kok. Masih. Baca dulu ya. Makasih ya, Tak. Udah mau nolongin saya. Biasa-biasa aja kok. Kamu mau apa? Apa ya? Jus apa aja deh terserah. Jus apelnya 2 ya? Enggak. Kamu jadi sibuk ya? Sejak ada Putri di rumah kamu. Ya, gitulah. Kalau dia minta tolong, kamu selalu nolongin dia. Ya, kalau bisa saya tolong, ya saya tolong. Gimana kalau saya yang perlu pertolongan? Kamu juga mau nolongin nggak? Kenapa? Hah?
Nggak apa-apa. Eh, kamu dari sini mau kemana lagi? Wah, saya harus buru-buru pulang. Putri minta dianterin ke lab. Mau duluan? Enggak, masih ada waktu kok. Sebenarnya ada yang mau saya omongin sama kamu. Soal apa? Ya nggak usah sekarang deh. Kamu kan harus buru-buru, lain kali aja. Sekarang nggak apa-apa kok. Emangnya nggak apa-apa kalau Putri telat dianterin ke lab? Ya udah, terserah kamu. Masih ada hari esok kan? Ya mudah-mudahan. Tapi lo nggak apa-apa kan, Tak? Lo inget kan, Tak, gue pernah ngomong apa ke lo? Kok nggak apa-apa kok. Gue rela. Gue seneng bisa bareng sama dia. Tapi lo tuh hebat ya, Tak. Kalau gue jadi lo, pasti sekarang gue udah nangis. Cinta. Cinta. Tak, lo gak apa-apa kan, Tak? Tak. Gue gak sekuat itu lagi, Mil. Gue sayang sama dia, sayang banget. Dan gue gak mau kehilangan dia. Ya tapi susah, Tak. Kalau lo nggak mau ngomong terus terang sama Rangga ya gimana? Gue gak mau. Gue malah jadi beban buat dia. Justru itu, Tak. Mili apaan sih, Mil? Ya justru itu. Nah, sekarang kan Putri itu jadi bebannya Rangga. Dan Rangga itu ngurusin dia. Gimana kalau misalnya seorang cinta yang butuh Rangga? Lo bilang Rangga bakal ngapain? Bener juga sih, Tak. Maksudnya kalau Rangga emang lebih sayang sama lo, pasti kan dia lebih milih ngurusin lo daripada ngurusin Putri. Jadi gue harus jadi bebannya Rangga. Buat tahu dia lebih sayang sama gue apa lebih sayang sama Putri gitu. Ya, 100 buat cinta. Terus caranya gimana? Lagi ngapain, Matt? Tahu aja. Emang kenapa? Cie, mulai perhatian lagi nih sama Mamet. Gear banget sih lo. Maunya kesini ngapain? Mau ngajakin berantem? Atau mau minta bantu bikin PR? Gue cuman mau minta surat perjanjian lo sama Vano. Soalnya gue belum baca. Boleh kan? Aduh, Carmen, sorry. Surat perjanjiannya ketinggalan di rumah. Tapi, Carmen butuh yang mana nih? Butuh penjelasan yang mana? Soalnya Mamet hafal semua kok. Gue masih harus terus kerja sama Vano nggak? Ya iyalah, Carmen. Beda sama. Kok lo, Matt? Kenapa sih nggak sekalian aja lo batalin kontrak kerja gue sama Vano? Aduh, Carmenku sayang. Ya nggak bisa gitulah. Vano udah mau batalin tuntutannya ke kamu itu udah untung banget. Tetap aja dia yang untung. Deh, gini aja deh. Ayang, kamu tenang aja deh, Yang. Soalnya Mamet bersedia kok nemenin kamu kemanapun kamu kerja sama Vano. Pokoknya Mamet siap menemanimu. Ngapain? Ketemu lo di sekolah aja gue udah males tau nggak? Pakai sok mau nemenin gue lagi. Ayang, kok gitu sih sama Mamet? Siapa sih? Nyokap gue, bener ya? Kenapa, Ndra? Lo lagi istirahat ya? Baru aja tadi aku menelpon kamu, tapi kamu ada duluan. Lagi ke kampus ya? Enggak, gue habis makan. Ra, lu lagi deket sama Alia nggak? Enggak. Emangnya kenapa? Si Alia tuh kenapa sih? Gue bingung deh. Maksud kamu gimana? Gini. Semalaman kan gue udah phone dia. Terus kata mamanya dia belum pulang. Ya, dia kan nggak biasa kayak gitu. Dan gue taunya kalau misalnya dia belum pulang, dia kan ke rumah Cinta. Ya, pas gue nelfon Cinta udah tidur dan dia nggak ada. Ya gue bingung aja, pasti ada apa-apanya dong. Dia masih marah kali sama kamu. Kamu sih bohong-bohong sama dia.
Dia jadi masih marah sama gue. Ya mungkin aja. Jadi gue gimana dong? Ya mendingan kamu diemin dia aja dulu beberapa hari. Tapi kalau misalnya dia udah nggak apa-apa, pasti dia akan kamu. Ya udah deh. Ra, thanks ya. Lo kalau ada apa-apa bilang gue ya. Iya Ma, iya Ma. Nanti moral kasih tau deh. Ya, nama Ma. Nyokap di mana? Hah? Nyokap lo ada di mana? Nggak tahu. Tadi nyokap nelpon dari mana? Dia nggak bilang. Mbak, nyokap bokap lu jadi cerai? Ini. Jadi, tapi belum tahu deh kapan. Terus tuh kalau mereka cerai lo ikut siapa dong? Mil. Nyokap sih maunya gue ikut dia. Kalau lo nya? Ya ikut bokap lah. Oh gitu? Ya yang jelas-jelas aja gitu loh Mel. Kalau gue ikut nyokap, nanti gue hidup dari mana? Dia nggak mau kerja, nggak mau nyari duit. Salah-salah gue yang disuruh kerja nanti. Ya mendingan gue buru-buru aja kawin. Ini Moro kok gitu sih? Ini kenapa emangnya? Kalau udah ada jodohnya, ya ngapain tunda-tunda coba? Ih, Mari. Halo, ini Indra Tante. Tante masih di toko ya? Ale di situ nggak Tante? Kemana ya? Oh gitu. Ya udah deh Tante. Alia mau ngasih gue waktu 1 bulan buat ngedeketin Indra. Kalau gue berhasil, dia bakal mundur untuk selamanya. Tapi kalau gue gagal dan itu nggak akan terjadi, gue akan ngejauhin Indra untuk selamanya. Kalau ada yang langgar janji, itu berarti dia yang kalah. Dan siapapun itu dia yang kalah, dia harus terima. Ini dia orang yang ditunggu-tunggu. Kemana aja sih kamu? Nggak kerasa ya ditungguin dari tadi? Udah lama, Ra. Lumayan. Mora, Tante tinggal dulu ya. Oh ya Tante. Kamu mau tambah minum? Oh enggak usah Tante, makasih. Oke. Kebetulan lagi di sini. Kenapa? Lu udah tahu Alia kenapa? Aku tadi udah nanya, tapi dia nggak mau cerita. Ya, biasanya kalau lagi di masalah, curhatnya ke siapa? Biasanya sih kita semua curhat ke cinta, tapi karena cinta lagi ada masalah sama Rangga, jadi Alia nggak mungkin curhat ke cinta. Gue merasa Alia tuh berubah sama gue, tau gak? Ya pasti ada apa-apanya deh. Nggak ada apa-apa kali, kamunya aja lagi aneh. Ya gue merasa bersalah. Kemarin gue ngebohongin dia. Mungkin karena itu ya? Mungkin. Ya bisa aja. Indra, kamu sayang banget ya sama Alia. Kalau misalnya ada cewek lain yang sayang banget sama kamu mau nggak? Ya. Kalau misalnya cewek itu lebih baik dari Alia, Nggak mungkin ada. misalnya cewek itu nggak beda agama sama kamu, terus mama kamu juga suka sama dia juga sayang banget sama kamu, gimana?
Ah, untuk saat ini nggak mungkin ada lah. Aku sayang banget Ra sama kamu. Dan aku yakin aku bisa lebih baik dari Alia. Ini buat siapa? Buat Kak Putri. Ya, kok dokter nyuruh minum susu sih? Dulu Lili sakit batuk. Disuruh Kak Putri minum puyer biar cepat sembuh. Nah, sekarang Kak Putri sakit. Disuruh dokter minum susu biar cepat sembuh juga. Mestinya seneng dong. Susu kan lebih enak dibandingin sama puyer. Iya deh. Li, katanya mau ngomong sama Kak Putri. Ntar keburu telat. Mau ngomong apa sih? Lili mau ngasih ini buat Kak Putri. Apa ini? Kan kakak belum ulang tahun. Lili ngasih kado ini buat kakak. Karena kakak udah gak pernah marah-marah lagi sama Lili. Lili seneng deh. Kakak udah kayak dulu lagi. Maafin kakak ya Lili. Kakak janji nggak akan bikin Lili takut lagi. Bukan dong, Makasih ya sayang. Bagus banget bajunya. Lili beli di mana? Bukan Lili yang beli, tapi Karangga. Lili titipin sama Karangga. Oh ya, dasar kamu. Pasti sekongkol yang ngerjain saya. Makasih ya enggak. Saya senang banget. Ini benar kamu yang beli? Wah, nggak nyangka ya. Ternyata kamu fashionable juga. Bener kan kamu yang milih? Tapi kayaknya bukan deh. Lili, bener nggak Karang nggak bisa milih begini? Itu Cinta yang milih. Saya minta tolong Cinta buat milihin baju buat kamu. Karena saya emang bener-bener nggak tahu. Cinta, kamu dijemput Mili. Kok tumben jam segini belum datang? Apa kamu nggak takut telat? Enggak sih, palingan mungkin sekarang lagi jemput Alia dulu kali ya. Oh. Cinta, weekend depan Papa sama Mama mau keluar kota. Ada undangan reuni teman SMA Papa di Jogja. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal sendirian sama Mbak? Berapa hari, Pak? 2 hari saja. 2 hari. Lama banget ya. Allah, sok bilang lama banget. Padahal kamu seneng kan bisa ngumpul sama teman-teman di sini. Nah, itu pasti milih. Tak, kalau gue bilang ya tak, weekend ini tuh cocok banget buat lo ngomong sama Rangga gimana dia ke lo. Gue juga udah kepikiran kayak gitu sih, tapi kalau menurut lo ya, alasan orang tua gue ke luar kota tuh cukup kuat nggak ya buat gue minta Rangga nemenin gue? Justru itu tak, semakin gak kuat alasannya semakin bagus. Jadi kalau tiba-tiba Rangga mau, berarti dia gak butuh alasan yang kuat kan untuk bisa berduaan sama lo. Bener gak? Mil, gue jadi serem deh sama lo. Kayaknya gue lihat belakangan ini ide lo tuh oke-oke banget ya. Jangan-jangan lo pura-pura tell me di depan kita-kita, padahal sebenarnya otak lo licik. Masa sih Mili jadi pintar? Mili kan Helmi lagi ya sekarang ya. Jangan salah, gue tuh gak licik. Berarti gak percuma ya akhir-akhir ini gue sering buka internet. Tapi ya juga sih Pak, gue juga setuju ya sama Mili. Kayaknya emang weekend ini tuh waktu yang paling tepat ya Kak buat lo. Kamu nggak apa-apa kan, Put?
Rangga, please jangan tinggalin saya. Saya sayang sekali sama kamu. Udah deh Put, kamu nggak usah punya pikiran kayak gitu. Mau nggak mau, saya harus mikir kayak gitu. Kemarin kamu bilang ayah kamu mau pulang. Sekarang kamu mulai deket lagi sama Cinta. Tapi Put, ayah saya benar-benar mau pulang dan saya nggak enak kalau dia pulang kamu ada di sini. Tapi saya nggak mau pulang. Kalau ayah kamu udah di sini, nanti saya akan jelasin. Saya rasa dia ngerti kok. Jelasin apa? Kalau saya pulang, saya akan dikejar-kejar penagih hutang. Dan saya nggak punya uang buat bayar mereka. Bisa-bisa saya celaka karena mereka. Tapi Put, kayaknya ayah saya nggak akan ngerti. Dan dia bakal nganggap saya apaan. Tinggal di sini berdua sama perempuan tanpa nikah. Angga, ternyata kamu masih kuno ya. Lagian kenapa? Kita juga ngapa-ngapain kok. Iya, tapi kan Ya udah. Kalau memang kamu mau saya pulang, saya akan pulang. Tapi tolong pinjemin dulu saya uang buat bayar utang-utang saya. ya ampun Put, saya udah nggak punya uang lagi. Buat makan kita sehari-hari aja itu udah pas-pasan banget. Jadi gimana dong? Soal itu gampang lah, ntar dipikirin lagi. Yang penting sekarang waktu ayah saya pulang, kamu udah nggak di sini lagi. Kalau memang kamu gak punya uang, kamu kan bisa pinjam uang ayah kamu nanti. Dan untuk sementara ini, tolong biarin saya tetap di sini. Gila, lo bisa bikin gue jantungan tau gak sih? Men, lo tuh gak mungkin jantungan, men. Lo olahraganya seminggu 9 kali aja tuh. Cinta mana? Gak tahu. Kayaknya lagi ngambil mobil deh, ngambilnya soalnya tadi gue ke toilet dulu, men. Oh, Lo mau kemana sih? Bareng yuk. lo gak bisa, gue kan masih harus ketemu Vano, ada kerjaan. Itu Cinta. Al, yuk Al. Loh, men, lo kok gak bareng? Gue gak bisa, Ta. Gue masih ada urusan. Oh ya udah deh kalau gitu ya. Nah, kita duluan ya. Ya, dadah. Bye saya. Aduh, ngapain sih lo di sini? Hah? Nggak ada kerjaan lo? Udah sana deh jauh-jauh dari gue. Kenapa? Kenapa? Takut? Takut ketahuan kalau kamu janjian sama Vano. Kok lo bisa tahu sih? Oh ya, sorry, gue lupa. Kalau lo adalah sekarang pacarnya Vano yang baru ya. Enak aja, hehehehehe. Satu sekolahan juga udah tahu yang suka sama Vano tuh sebenarnya siapa sih? Tapi jangan salah, satu sekolah juga udah pada tahu kalau Vano adalah homo. Jadi nggak mungkin dong suka sama gue. Ya paling lama besok lah, satu sekolah udah pada tahu kalau Mamet tuh homo alias gay. Aduh, Masya sih. Tapi Mamet tenang aja kok, tenang banget. Karena Mamet yakin seorang Carmen tuh nggak mungkin ngegituin Mamet. Lihat aja besok. Aduh, tetap aja nggak mungkin. Kenapa emang? Ya karena kamu kan suka aku sayang. Jijai lo. Tetap ya munafik. Apaan sih lo emang jijai tau nggak? Aduh, Masya sih. Udah deh, diem nggak? Hai Carmen. Hai sayang. Berangkat sekarang yuk. Kamu duduk belakang aja ya. Biar sayangku duduk di depan. Ya sayang. Aku mau ini ya. Aku mau Hai sayang.
Ngapain sih lo di sini? Mendingan lo di sana aja sama pacar lo. Hah? Pacarku? Pacarku kan kamu sayang, bukannya Vano. Ngarep aja terus. Sian tau gak? Biarin, tapi kan yang penting hati Mamet tulus banget. Jadi kamu tulus sama aku sayang. Tulus banget. Ngapain coba dia bela-belain kesini kalau bukan karena lo? Vano, gue ingetin sekali lagi ya Vano. Gue ini laki sejati. Jadi gak mungkin gue suka sama lo dan akan pernah, ngerti? Justru itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Wah, kali ini gue setuju sama lo, Pan. Terima kasih ya. Aku pesen ini bukan buat kamu. Ini buat kamu sayang. Terima kasih. Mas tangannya. Mbak, satu lagi ya buat si Carmen. Air putih. Sayang, kau minumnya air putih sayang ya, biar gak gemuk sayang, biar gak ndit. Sayang, abis ini kita kesana lagi ya. Urusan kita kan belum selesai. Seneng banget deh bisa makan bareng kamu di sini lagi. Iya, emang kita pernah makan sini apa? Hah? Masa kamu lupa sih kita pernah makan di sini? Ada terus yang mau pikirin. Kak, kemarin malam lu serius ya mau omongan lo? Aku serius banget, Mbak. Aku gak mau nutupin lagi perasaan aku ke kamu. Alia tahu nggak perasaan lo ke gue? Mungkin tahu. Pantesan. Kalau kamu nganggap Alia ngejauh gara-gara aku, kamu salah. Maksudnya? Aku rasa Alia emang nggak percaya sama kebesaran cinta ya. Mungkin dia mikir yang realitasnya aja. Masalahnya udah terlalu banyak banget, Ra. Umpama kamu sama Ali satu agama aja, mungkin nyokap kamu juga nggak terlalu setuju. Karena masalah papa kamu sama mamanya Ali ya. Jadi, lo ngambil keuntungan dari semua ini? Aku sih terserah kamu mau ngomong apa. Kalau dilihat sih ya emang seperti itu. Tapi aku serius banget, Ra. Aku nggak pernah main-main sama perasaanku sendiri. Kasih aku kesempatan. Pasti akan ngebuktiin kalau aku sayang banget sama kamu. Atau kamu boleh tanya pendapat mama kamu kayak gimana? Ndra, nggak ada orang tua di dunia ini yang pengen lihat anaknya tuh nggak bahagia. Mungkin mama memang agak egois karena ngelarang kamu pacaran sama Alia. Egois? Maksud mama? Mama nggak bisa ngomong sekarang, tapi yang pasti kamu itu beda agama. Ya terus kenapa? Emangnya agama ada buat perpecahan? Enggak kan, Ma? Ya terserah kamu mau ngomong apa. Tapi kalau kamu masih terusin pacaran juga sama Alia, berarti kamu nggak sayang sama mama. Ya iya, Ma. Cuman alasan itu harus jelas dong. Mama nggak bisa ngomong. Ini insting seorang ibu. Insting orang tua. Yang kalau dijelasin juga kamu nggak bakalan ngerti. Karena kamu belum jadi orang tua. Dra, kenapa sih kamu nggak coba buka hati kamu ke hati yang lain? Oh, maksud mama Maura? Kayaknya mama lihat dia anak baik. Terus mama juga merasakan sepertinya dia sayang sama kamu. Mau kan kamu mencoba? Buat mama.
Al, Mama capek banget deh hari ini. Tahu nggak kenapa? Dari pagi sampai malam, Mama tuh nggak ada berhentinya deh ngelayanin pelanggan. Emangnya toko selalu rame ya, Ma? Iya, aduh, rame banget deh hari ini. Mama sih seneng banget kalau kayak gini terus. Belum setahun juga Mama bakalan bisa deh ngembaliin semua utang Mama ke Indra. Emangnya Indra sering ke toko ya, Ma? Udah 2 minggu dia nggak datang. Coba ya, gitu dong. Kalau kamu ketemu dia, kamu tanya ya. Kok dia nggak pernah datang lagi? Soalnya juga udah 2 minggu gak ketemu Indra. Loh, kenapa sayang? Kalian masih... Nggak tahu deh. Ada apa sih, Al? Ya Mama tahu lah, Ma, kenapa. Kalian tuh lucu ya. Jangan jadi seperti Mama dulu. Mama aja sampai nyesel loh, Al. Kenapa Mama dulu tuh nggak berani ngomong tidak sama yang kamu? Ya, tapi kan masalahnya juga bukan cuma masalah itu doang, Ma. Kamu harus ingat, kita tuh bisa hidup kayak sekarang itu karena kebaikannya Indra loh. Jadi selama ini Mama ngizinin Alia pacaran sama Indra tuh alasannya karena itu ya, Ma? Uang ini pakai buat usaha bareng kan bukan uangnya Indra, Ma. Itu uang bapaknya. Sayang, terserah deh, kamu tuh mau mikir apa. Tapi kalau menurut Mama nih, ya, yang nolong kita itu Indra, bukan Mas Imron. Oke, makasih. Seandainya satu hari Alia sama Indra putus, terus Indra mutusin untuk mundur dari usaha bareng Mama, terus dia nagih semua utangnya ke Mama, gimana, Ma? Sayang, kalau itu suatu hari terjadi, Mama yakin kok kita bakalan bisa bertahan. Selama ini bisa kan? Sini. Pasti kan dia lebih milih ngurusin lo daripada ngurusin Putri. Jadi gue harus jadi bebannya Rangga buat tahu dia lebih sayang sama gue apa lebih sayang sama Putri gitu. Ya, 100 buat cinta. Kayaknya emang weekend ini tuh waktu yang paling tepat ya, Kak. Halo Rangga. Halo, Tak. Ada apa? Lagi sibuk nggak? Enggak. Saya baru pulang, terus dengar suara telepon. Terus saya angkat. Kenapa? Bisa ngomong sebentar. Lili, Ada Putri ya? Ada. Nggak apa-apa lah. Kamu malam minggu ini ada rencana kemana nggak? Belum tahu. Kenapa? Gini loh enggak. Saya mau minta tolong sama kamu. Jadi kan gini. Mama sama Papa lagi pada pergi keluar kota. Kamu mau nggak nemenin saya di rumah? Teman-teman kamu pada kemana? Mereka udah pada punya acara sendiri-sendiri. Bete banget tau gak sih saya nggak bisa ikut. Habisan suruh jagain rumah. Terus pembantu kamu juga punya acara sendiri? Kalau dia tuh sekitar 2 hari yang lalu dia tuh pulang kampung. Tapi ya nggak tahu sih, katanya hari Sabtu pagi mau pulang. Mau saya bawain apa? Maksudnya?
Iya, nanti malam minggu. Kamu mau saya bawain apa buat makan malam? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Gini aja deh, kan kalau setiap saya ke rumah kamu, kamu selalu masak buat saya. Gimana kalau hari Sabtu besok, biar saya aja masakin buat kamu. Kamu mau Apa aja apa? deh, yang penting enak. Tapi kalau kamu yang masak, Jadi kan juga enak kok. ngeselin, awas ya. Yaudah deh kalau gitu, sampai hari Sabtu ya. Dah. Bye. Mau kemana kamu malam minggu sama Cinta? Dia minta ditemenin makan malam. Kamu nggak bisa makan malam di rumah. Saya capek, mau istirahat. Besok aja bahas ya.